17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Yeay. Oke, selamat datang di Project. Nah, teman-teman semua, kali lagi kita berjumpa bersama di Project edisi spesial 17 Agustus dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa, Vino? Ke-77. Yeay! Nah, pada kesempatan pada hari ini saya, Frater Brian, lalu Frater Vino, dan bersama Romo kita yang tercinta, Romo Project, Romo dengan belangkon dan manusia berbudaya. Yes. Keren banget nih. Mantap. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih, Frater Vino? Nah, bener banget nih, Frater Brian. Kita tuh sehari ini karena udah jelas nih ya temanya apa, pasti kita mau bahas tentang kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan. Karena hari ini kita merayakan di tanggal 17 Agustus 2022. Nah, kita mau tanya-tanya nih sama Romo Ut. Ini kan setelah kita beberapa episode ini nggak muncul ya, mungkin udah pada nungguin nih ada apa nih ke depannya nih. Dan kita hari ini hadir untuk memberikan satu bahasan yang menarik, Romo, tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, gimana nih ya, Romo? Kita mau mulai dengan satu pertanyaan nih. Apa kan itu? ini kita udah 77 tahun nih ya, merdeka sebagai suatu bangsa. Nah, kalau melihat perjalanan bangsa Indonesia nih, Romo ya, perjuangannya selama 77 tahun kita udah merdeka ini. Apa sih yang bisa dipelajari, apa yang bisa kita refleksikan dalam perjalanan bangsa selama 77 tahun? Iya, baik Frater Vino dan Frater Brian dan sahabat podcast Project teman seperjalanan. Yes. Iya. Apa yang bisa kita refleksikan ya? Yang bisa kita refleksikan khususnya sebagai orang Katolik kita ya. Menarik kalau kita lihat, kita itu punya privasi dalam doa syukur agung itu yang khas Indonesia, yaitu privasi kemerdekaan. Nah, itu menarik itu, dan itu dipertahankan karena menjadi kekhasan bangsa kita dan Gereja Katolik Indonesia. Dalam privasi itu disebutkan bahwa kemerdekaan bukan terbatas pada kemerdekaan fisik, kemerdekaan dari penjajah, tapi pertama-tama mau membuat kita merdeka juga secara batin, secara pikiran, secara mental. Nah, itulah yang bisa kita tarik. Maka pertanyaannya 77 tahun ini apakah kita sudah juga terbebas secara mental, secara pikiran ya? Bebas dari mentalitas malas, mentalitas cari sedikit kerja banyak duit gitu ya. Lalu mentalitas asal bapak senang dan macam-macam yang nggak membuat kita itu bebas, unik, menjadi pribadi yang bisa mengembangkan segenap talenta kita. Nah, 77 tahun itu kita refleksikan arahnya ke sana, kebebasan betul-betul sebagai manusia Indonesia. Kalau dilihat misalnya dari satu tulisan yang dibuat Sultan Syahrir misalnya, dia mengatakan tujuan kemerdekaan Indonesia itu kan menjadikan orang Indonesia betul-betul manusia yang bisa menjadi warga dunia gitu. Artinya bukan hanya untuk kita, tapi kita merdeka supaya bisa ikut ambil bagian dalam perjalanan umat manusia seluruhnya. Nah, kurang lebih sama kan yang ada di privasi sama yang ditekankan oleh bapak-bapak pendiri bangsa. Maka kemerdekaan bukan cuma tujuan, tapi kemerdekaan itu dikatakan jembatan emas untuk sampai ke manusia Indonesia yang sejati. Wah, itu. Maka yuk kita lihat bangsa kita
juga kita sebagai gereja, apakah itu sudah mendekati atau masih butuh perjuangan besar ya? Apakah semua, sederhana saja, apakah semua anak-anak Indonesia sudah dapat pendidikan yang layak, ya kan? Apalagi di masa pandemi, 2 tahun pandemi, menurut majalah The Economist itu anak-anak di negara miskin 80% tidak bisa baca tulis karena pandemi, karena 2 tahun nggak sekolah. Nah itu efeknya besar nanti kalau anak-anak 2 tahun itu ketinggalan nggak bisa baca tulis, maka masa depan mereka itu pasti juga akan kena dampaknya tuh. Dan nanti yang maju semakin maju, yang nggak maju semakin ketinggalan. Nah ini salah satu PR untuk refleksi 77 tahun Indonesia Merdeka. Apakah betul bangsa dan negara kita sudah tidak hanya bebas secara fisik, politik, tapi juga mentalnya juga, pendidikannya, cara berpikirnya, dan seterusnya. Tapi kalau ngelihat Frater Brian, Frater Vino sih ya, ini anak-anak merdeka sih ini ya. Merdeka. Begitu, Iya. Frater Vino jadi kayak kuliah ya. Iya Romo, benar ya, setelah kita mungkin berjuang dalam masa pandemi begitu ya Romo, setelah 2 tahun kemarin, dan kita sudah melihat bahwa bangsa kita Indonesia itu bisa bergerak bersama-sama. Iya. Itu yang menampilkan kekuatan bangsa kita, yang menampilkan bahwa kita punya loh semangat perjuangan seperti pahlawan yang sudah pernah berjuang untuk Indonesia ya Romo. Iya, ya betul. Dibandingkan negara berkembang lainnya, kita termasuk dahsyat loh melewati pandemi itu. Udah penduduknya banyak, kepulauan, kok bisa gitu distribusi vaksin, distribusi bantuan pangan kok ya bisa sampai. Belum lagi soal pendidikan ya. Pendidikan termasuk lumayan Indonesia di tengah pandemi ya. 2 tahun pandemi, paling nggak dari surveinya majalah The Economist itu kita nggak terlalu ketinggalan kok soal baca dan tulis ya. Dibanding negara-negara lain yang misalnya ada satu negara yang baru mulai buka sekolah itu bulan Mei tahun ini setelah 2 tahun. Itu kan kita sendiri sudah mulai lebih cepat ya. Nah maka penanganan seperti ini yang hati-hati, tapi juga nggak sekaligus terlalu strict sampai menutup anak-anak kembali ke sekolah. Ini betul yang dikatakan Frater Vino tadi. Kita bisa berjuang, penanganannya bagus, sehingga melewati masa pandemi itu tidak menimbulkan dampak yang terlalu parah. Begitu. Benar banget ya Romo. Iya. Nah Romo, kan ini kita nih ya, saya, Frater Brian ini kan termasuk generasi muda nih. Nah saya juga mau nanya, Saya juga muda. Gak mau kalah nih Romo Wood ya. Nah teman-teman, kalau menurut saya ini kan kita sebagai generasi muda, generasi bangsa yang akan melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia ke depannya. Nah sebenarnya apa sih yang bisa diperbuat secara nyata oleh generasi muda saat ini yang harus dibenahi, yang harus benar-benar kita tuh perlu sadar loh bahwa kita tuh sebagai kaum muda tuh punya peran yang penting gitu. Iya. Nah mungkin saya mau bertanya ini ke Frater Brian dulu kali ya Romo ya. ke saya. Gimana sih ya Frater Brian, gimana menurut Frater Brian makna kemerdekaan bagi kaum muda saat ini tuh apa ya kira-kira? Ya kalau dari point of view ya, dari point of view sebagai kaum muda gitu ya, kita sama-sama muda. Nah justru menurut saya sendiri tuh kemerdekaan ini terutama kemerdekaan atas diri kita sendiri dulu ya, terutama dari berbagai macam pilihan ya. Kalau kita lihat sekarang kan terlalu banyak kalau pilihan, misalnya kita bingung nih mau langganan Netflix atau langganan Disney atau langganan video, atau misalnya kalau mau beli sesuatu mending bayar langsung atau pay later. Itu kan sebetulnya pilihan-pilihan yang sebetulnya membebaskan, tapi di satu sisi juga semakin membuat kita terikat kan. Misalnya udah ketagihan nih sama aplikasi satu karena cashback terus segala macam. Akhirnya kita terikat di sana. Nah, menurut saya perlunya kita menjadi pribadi yang kritis ya, generasi muda terutama ya. Karena kan kita yang paling melek teknologi ya. Dari semua teknologi yang hadir sekarang, justru target pasar yang terbesar itu ya anak-anak yang dari usia 18 sampai usia 30-an yang usia produktif lah, usia kerja. Apalagi di satu sisi kita juga akan menghadapi bonus demografi. Maksudnya kita akan lebih banyak anak mudanya yang produktif dibanding nanti yang generasi tua gitu. Nah, menurut saya itu ya, kita perlu menjadi pribadi yang kritis. Itu sih menurut saya paling
paling mendesak sekarang. Karena kalau enggak ya pada akhirnya kita terjebak itu ya oleh misalnya pay later. Kayak sekarang kan banyak korban, lalu korban judi slot misalnya karena permainan judi kayak gitu. Itu sebenarnya kan hal-hal ya kita kan kemungkinan kecil kalau kita akan perang lagi gitu loh. Maksudnya kita akan perang dengan fisik. Tapi sekarang kita perang akan godaan-godaan ini nih, godaan-godaan, jebakan-jebakan, terutama dari segi ekonomi ya. Karena sekarang kan apapun kita ekonomi. Orang artis-artis sekarang penghasilannya dari revenue paling gede dari apa? Endorse, paid promote, segala macam. YouTuber paling gede dari AdSense misalnya, kayak gitu. Jadi kan semua sekarang dihubungkan sama ekonomi. Kalau kita sendiri tidak bijak ya dalam memilih apa-apa yang harus kita butuhkan, ya kita akan terlilit di sana gitu. Sedangkan kalau ekonominya itu berantakan, otomatis kan yang lain juga berantakan gitu. Kita bersyukur karena Indonesia ini bisa tetap survive ya 2 tahun terakhir. Inflasi selalu di bawah 4%. Itu jadi ibaratnya nggak ambruk gitu. Kita nggak ambruk, kita masih bisa survive walaupun di satu sisi banyak juga orang kehilangan pekerjaan, tapi bisa menimbulkan pekerjaan-pekerjaan baru. Misalnya banyak yang dulu misalnya kerja di kantor akhirnya nyoba jualan risol online laku. Kayak gitu. Atau orang yang dulu jadi trainer di tempat gym, terus ternyata dia pandemi akhirnya dia buka kelas online di Zoom, ternyata banyak yang ikut kayak gitu. Jadi di satu sisi ya ada plus minus lah. Selama kita mampu memanfaatkan teknologi untuk kehidupan kita, menurut saya generasi muda akan tetap maju terus, berperan gitu. Iya, benar banget ya Frater Bayan ya. Emang kalau Frater Bayan kalau udah ngomong tentang kemerdekaan, tentang teknologi, perjuangan, wah itu menggebu-gebu ya teman-teman. Nah, ini kan kita udah ngomong nih tentang bagaimana pentingnya peran kaum muda, terutama ya dekat dengan teknologi itu sendiri ya Romo dan Frater Bayan ya. Nah kita mungkin bahasanya lebih kita turunin, sebenarnya udah kayak kita tuh udah tinggi-tinggi, udah kayak kuliah Romo ya. Sebetulnya kita materinya udah filsafat banget nih. Filsafat kebangsaan. Iya, kebangsaan banget nih. Tapi saya mau coba nanya yang sederhana-sederhananya sih. Kan biasa kita kalau 17-an Agustus itu selalu dekat nih ya Romo dan Frater Bayan dengan lomba-lomba kerakyatan gitu loh. Itu gimana nih Frater Bayan? Dulu punya pengalaman kah? Pengalaman waktu 17-an ikut lomba apa? Terus lomba yang pengalaman menarik apa yang bisa dilihat dari 17-an Agustus di lingkungan RT kah? Di lingkungan sekolah? Iya, kalau 17-an sih waktu kecil ya itu pasti ada panjat pinang ya. Iya, itu panjat pinang. Itu pasti panjat pinang gitu. Karena kan kalau dulu kan rumahnya komplek biasa, terus masih orang-orang masih ya banyak lah main panjat pinang, terus makan kerupuk. Makan kerupuk yang itu loh, yang dari bawah gitu loh. Itu dari bawah. kayaknya kalau waktu pandemi kayaknya itu udah mulai dikurangin ya, nggak bisa kita. Terus masukin pensil ke botol, itu seru sih. kayak gitu, Asik, kayak gitu. Iya. Tapi bagus juga Brother Vino, Romo Ud, karena sekarang RT kita nih di Cempaka Putih kan ngadain lagi porseni. Nah, iya benar banget. Jadi olahraga dalam rangka 17-an kan. Ada catur, badminton, terus lomba bikin tumpeng. Tumpeng terbaik gitu. Ada waktu itu di proposalnya ada berbagai cabang gitu. Jadi menurut saya karena kasus Covid juga semakin mereda kembali lalu mulai stabil, jadi akhirnya ya lomba-lomba di rumah-rumah itu di RT-RT di lingkungan tuh udah mulai jalan lagi. Kalau misalnya Vino jalan ke gang ini nih, yang es kelapa. Yang es kelapa itu kemarin bapak-bapak tuh lagi ini masak hias-hiasan, umbul-umbul itu ya. Terus ada satu yang menarik, di salah satu gardu itu ada tulisannya 77 tahun kemerdekaan Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ada yang mau ditanya nggak tentang tema itu? Nah itu Romo, itu temanya menurut saya menarik tuh. Nah lalu saya cari kan, ternyata itu adalah tema resmi yang memang dikeluarkan dari pemerintahan kita, dari Sekretaris Negara kayak gitu. Tema tahun ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah itu apa maknanya ya? Saya masih belum paham sih apa maknanya. Walaupun tadi saya cari itu berangkat dari refleksi 2 tahun belakangan ini yang kita benar-benar survive. Berusaha mati-matian agar bisa tetap stabil. Nah tapi menurut Romo Ud sendiri ya, dari kacamata sebagai pribadi atau kacamata gereja, ini maknanya apa sih pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat gitu Romo? Iya. Kalau pulih lebih cepat itu kan dikaitkan sama waktu ya, cepat. Maka ini nggak bisa nunda-nunda nih. Pulih lebih cepat artinya semakin cepat berarti semakin banyak kesempatan bisa diambil, tidak banyak waktu yang terbuang ya. Maka nggak bisa nunda-nunda.
pulih lebih cepat ya. Tetapi ada terusannya bangkit lebih kuat. Nah, artinya kita tidak seperti yang dikatakan Frater Brian tadi, ada plus minusnya ya masa pandemi ya. Ada yang kehilangan pekerjaan, tapi juga ada yang menemukan pekerjaan baru karena masa pandemi itu. Nah, bangkit lebih kuat artinya tidak hanya melihat 2 tahun itu negatif, terperosok dan semuanya serba gelap, tapi ada yang positif juga kok. Maka bangkit dari 2 tahun pandemi itu lebih kuat karena justru di masa sulit itu kita bisa menemukan potensi-potensi yang nggak akan muncul kalau tidak ada masa krisis kemarin itu ya. Nah itu jadi waktunya yuk kita cepat-cepat pulih, tapi juga berangkat dari masa lalu, masa pandemi itu, belajar dari masa lalu sehingga lebih kuat. Kalau saya sih ngelihatnya seperti itu ya, ngelihatnya seperti itu. Apalagi perjuangan banyak orang yang anak-anak muda khususnya yang mencari pekerjaan baru lagi setelah pandemi usai ya. Dan ternyata dari sekian tadi paling tidak beberapa teman saya, masa pandemi yang membuat mereka kehilangan pekerjaan, waktu mereka yang kosong mereka pakai untuk mengembangkan bakat, mengembangkan minat yang nggak sempat mereka buat ketika mereka masih rutin bekerja. Dan itu setelah pandemi lewat ternyata itu kepakai untuk cari pekerjaan baru atau bikin pekerjaan baru. Dan mereka mengatakan syukur, ini bahasa positifnya ya, syukur ada pandemi sehingga dia bisa belajar tough, belajar survive dan mengembangkan apa yang sebenarnya ada tapi nggak sempat dia lihat. Nah, itu jadi bangkit lebih kuat karena pandemi tidak hanya negatif, tidak hanya menghancurkan, tapi juga memberi sesuatu blessing in disguise gitu istilahnya. Rohani Begitu. sekali ya. Rohani sekali. Selalu ada harapan ya. Selalu ada harapan. Ada cahaya. Kerupuk selalu ada di atas. Gitu, kalau lomba makan kerupuk tuh kan ya. Kalau kerupuknya jatuh nggak Kalau dimakan. kerupuk jatuh nggak mau dimakan. Makanya dulu saya kalau lomba makan kerupuk bawa kecap saya. Enak ya sekalian Iya. nasi juga kan. Makan kita di sana. Dimakan dong. Iya benar Romo, saya juga ngelihat tuh saya ngebayangin gini Romo. Dulu kan mungkin kita waktu para pahlawan berjuang itu adalah ketika melihat musuh bersamanya adalah penjajah begitu ya. Kita pernah dijajah oleh Belanda atau Jepang mungkin, tapi ketika dilihat di zaman sekarang di masa-masa pandemi ini adalah ya musuh bersamanya itu ya masa-masa krisis itu ya Romo ya. Ketika orang semua harus menghadapi masa-masa sulit. Nah disitulah kita punya satu hati, satu rasa. Betul. Untuk kembali berjuang bersama. Itulah yang mempersatukan kita, yang memperteguh bangsa Indonesia itu ya Romo ya. Iya, itu kata kuncinya berjuang bersama itu ya. Berjuang bersama enggak. Karena kalau enggak misalnya satu negara bebas dari pandemi, negara lain masih kena pandemi. Ya negara yang bebas pandemi masih belum aman kan? Karena bisa jadi orang yang masih kena pandemi ini akan pindah ke negara dia entah karena satu dan lain cara. Maka pandemi ini mengajarkan kita betul yang dikatakan Frater Vino, berjuang bersama. Nggak bisa cuman saya sendirian loh. Kalau negara lain masuk ke tempat lo, kena lagi loh. Makanya salah satu yang ketahuan kan kemarin ya, vaksin itu kan nggak bisa dimonopoli satu negara kaya ya. Nggak bisa orang negara kaya ngabisin vaksin dengan duitnya, nggak ada distribusi yang adil mungkin. Makan vaksin kalau nggak salah nggak dipatenkan kan ya. Itu jadi milik bersama ya. Ini jadi perjuangan bersama ini yang penting, termasuk juga di negara kita itu. Dan ternyata dari survei tahun 2018 negara Indonesia adalah negara yang gerakan sosialnya itu paling tinggi. Semangat gotong royongnya itu paling tinggi di antara negara lain. Itu nomor 1. Keren. Itu tuh. Pancasila kan kalau diremes satu kan jadi satu kata, yaitu gotong royong. Kata Soekarno. Jadi ini yang bisa kita syukuri dari pandemi lalu. Kita sadar kita punya modal gotong royong itu ya. Iya, benar. Begitu. Nah, apalagi nih Frater Ben, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain gitu ya. Iya ya. Apa ya kira-kira kalau menurut Frater Vino dulu deh, menurut Frater Vino sendiri apa sih, kita kan tadi Frater Vino bilang udah 77 tahun, lalu dengan segala dinamika kita bisa bisa survive terus bisa bertahan sampai sekarang. Lalu bagaimana nih kalau Frater Vino sendiri melihat kita nanti ke depan ini, kira-kira bagaimana nih harapan bagi bangsa kita terutama di depan nih, masa depan
Ya kurang lebih ya bisa 3 tahun lagi, 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi melihat kita akhirnya ini kita waktu dalam kondisi tersulit aja negara kita bisa survive gitu. Lalu bagaimana ke depannya atau tantangannya kayak gitu. Ya benar ya Father Brian. Saya juga melihat ini perjalanan kita masih panjang sebagai suatu bangsa begitu ya. Nah kalau harapan mungkin dari yang bisa saya ucapkan gitu ya sebagai seorang pemuda yang juga berjuang dengan yang lain begitu ya. Mungkin ya harapan yang bisa saya lambungkan adalah ketika saya mencoba berharap bagaimana bangsa ini bisa berjalan bersama untuk mengevaluasi diri begitu ya, untuk saling memperbaiki diri. Artinya ya di sini semua orang bebas untuk menyatakan pendapatnya, semua orang bebas untuk memberikan idenya yang kreatif, yang inovatif begitu ya. Tanpa ada satu pembatasan-pembatasan yang membuat mereka akhirnya terkurung kembali begitu. Akhirnya semua orang juga nantinya ketika semua bisa berpendapat, semua bisa menyalurkan idenya, akhirnya ya terbuka begitu dengan kritik, terbuka dengan saran sebagai satu pribadi, sebagai mungkin sebagai bangsa juga. Nah itu yang bagi saya harus ada di setiap pribadi seorang bangsa Indonesia begitu. Artinya ada pribadi yang bebas menyatakan pendapat, mau menerima kritik juga. Lalu juga selain itu ya artinya kita sebagai kaum muda juga janganlah kita terlalu mungkin leyeh-leyeh begitu ya, atau mungkin karena pandemi yang terlalu panjang 2 tahun terus kita akhirnya terkurung dalam kayak ya udahlah gue mager-mageran aja lah, pokoknya akhirnya kebawa dengan suasana. Nah itu yang sebenarnya bagi saya juga menjadi tantangan ya, karena itu 2 tahun ketika kita cuma di rumah, ketika kita cuma itu, ketika mau bangkit itu agak mungkin prosesnya itu agak sulit ya, karena terlalu terbiasa atau bagaimana. Nah itu yang mungkin sebagai kaum muda terutama, yaitu yang perlu ditingkatkan adalah ketika kita mau gitu untuk bangkit kembali, terus bergerak bersama, saling memperbaiki ya. Dan itu jangan lupa ya untuk berjuang bersama itu sih. Begitu sih kalau menurut saya. Benar-benar setuju sih sama yang Frater Vino bilang ya. Kita harus bergerak bersama ya. Walaupun sebetulnya udah banyak juga gerakan yang dibuat oleh kaum muda ya. Maksudnya generasi kita tuh cenderung lebih senang untuk bekerja bareng gitu. Maksudnya untuk ya kerja bareng untuk bikin project gitu. Maksudnya kesadaran untuk membantu sesama tuh justru lebih banyak gitu dilakukan oleh generasi kita yang sekarang ini gitu. Maksudnya kayak ada kalau nggak salah waktu itu program ya dari sepatu Bandung ya, Brodo. Nah, Brodo itu bikin gerakan kolektif, bikin sepatu untuk anak-anak sekolah di NTT. Jadi apa namanya mereka setiap penjualan sepatu apa gitu, jadi itu nanti dananya itu disumbangkan untuk dibikinin lagi sepatu untuk anak-anak NTT gitu, untuk anak-anak di daerah yang memang di satu sisi emang kurang alat peralatan sekolahnya kayak gitu. Itu kan sebetulnya justru niat yang baik ya, di satu sisi berbisnis, tapi di satu sisi juga ada kesadaran bersama untuk bangkit bersama gitu, maksudnya untuk kebaikan bersama gitu, bukan cuma buat keuntungan segelintir orang kayak gitu. Itu menurut saya yang perlu tetap dikembangkan ya. Jadi ya kalau misalnya kita selalu mengutamakan kebersamaan ya dengan berbagai cara, dari cara orang-orang muda, lalu dengan cara gereja sendiri kayak gitu ya, ini pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat ini bukan hayalan ya, tapi emang benar-benar bisa kita lakukan dan pasti ada efeknya untuk masa depan kita seperti itu. Kalau dari Romo Ud sendiri gimana nih terakhir nih, apa sih harapan pesannya begitu pesan untuk bangsa kita di HUT-nya yang ke-77 tahun ini? Iya, pesannya apa ya? Ada kegelisahan aja sih ya, kegelisahan kok ya. Masih ada saudara-saudara kita yang untuk kebutuhan paling dasar aja kesulitan. Untuk makan, untuk kesehatan, untuk tempat tinggal, untuk pendidikan ya. Kalau kegelisahan seperti ini ada dalam diri setiap orang Indonesia, maka kita bisa kok mengentaskan kemiskinan ya. Lalu juga peluang keuntungan demografi juga bisa kita pakai untuk kemajuan bangsa kita, karena anak-anak mudanya ternyata semuanya bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama. Jadi kegelisahan itu loh, kegelisahan masih ada yang belum seberuntung kita. Maka
kita punya modal itu seperti yang dicontohkan Fathul Brian tadi ya, gerakan bersama anak-anak muda untuk yang kurang beruntung, yang masih bisa dimajukan taraf hidupnya. Nah, kegelisahan ini sih yang saya harapkan akan terus bertumbuh sehingga tidak mencari keuntungannya untuk dirinya atau kelompoknya, tapi memikirkan ada yang masih perlu kita sapa, kita bantu bersama ya. Karena keadilan kan bukan hanya keadilan taat pada hukum. Keadilan juga tidak ada yang terlalu berlebihan sehingga ada yang sangat berkekurangan. Adil kan berarti juga mengalirkan itu ya. Kelebihan dari kita adalah titipan atau hutang bagi yang kekurangan. Itu sih semoga itu semakin ada semangat kegelisahan dan keadilan distributif seperti itu sih. Yes. Oke, baik, terima kasih Frater Vino, Romo Uut atas perbincangan kita ya mengenai kemerdekaan ini. Sangat banyak ya poin yang mungkin bisa diambil, bisa teman-teman seperjalanan bisa ambil, lalu kita juga bisa merefleksikan bersama sebagai sebuah gerakan ya. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode atau video-video dari project-project berikutnya. Salam merdeka. 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 Merdeka.